Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpao. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bisa tidak tukar menukar tanah dijual tanpa peralihan hak. Nah, kenapa saya ingin mencoba untuk menjelaskan topik ini? Karena permasalahan ini sering terjadi di masyarakat. Ya, masyarakat itu sering melakukan tukar menukar tanah tanpa peralihan lalu dijual kepada orang lain. Akhirnya timbullah persoalan hukum. Nah, maka oleh karena itu saya ingin mencoba menjelaskan permasalahan tersebut ya kepada teman-teman semua dan juga kepada masyarakat. Hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam melakukan tukar menukar tanah. Sebelum ya saya membahas terkait tukar menukar tanah, saya sedikit berikan gambaran mengenai tukar menukar barang. Mungkin kita pernah melakukan tukar menukar barang terhadap teman kita, terhadap orang lain, ya kan? Salah satunya saya pernah melakukan tukar menukar barang kepada teman saya, di mana saya punya handphone iPhone, saya tukar kepada teman saya, ya. Terus teman saya menyerahkan HP Samsung kepada saya. Dalam proses tukar menukar itu, yang harus kita lihat pertama adalah berapa nilai barang yang kita serahkan kepada orang lain harus sesuai dengan nilai barang yang kita terima dari orang lain. Jangan kita menyerahkan nilai barang 2 juta, kita menerima 500.000. Itu kan sangat tidak adil ya. Maka oleh karena itu tukar menukar barang itu harus dilakukan sesuai dengan nilai yang sama. Tetapi kalau tidak sesuai dengan nilai yang sama, ada perbedaan sedikit, saya rasa itu tidak jadi masalah sepanjang mereka sepakat. Nah, setelah dilakukan itu, hal apa saja yang harus kita persiapkan? Ya, dipersiapkanlah perjanjiannya untuk itu, diuraikan di dalam perjanjian itu, ya, siapa yang menyerahkan barang, siapa yang menerima barang, ya, perjanjiannya tukar menukar. Terus selain itu harus diwajibkan saksi dalam perjanjian. Jangan selalu lupa saksi, harus ada saksi dalam perjanjian. Itu salah satu contoh yang sangat gampang ya. Kita ambil contoh terkait mengenai tukar menukar barang. Bagaimana dengan tukar menukar tanah? Bisa tidak kita jual tanpa peralihan? Ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang sering timbul persoalan hukum di masyarakat. Perlu saya sampaikan ya, tukar menukar itu merupakan suatu peralihan hak ya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang Pokok Agraria. Demikian juga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 371 jelas disebutkan peralihan hak adalah salah satunya tukar menukar tanah ya, jual beli. Nah, oleh karena ya kita ingin melakukan tukar menukar tanah, seharusnya dilakukanlah peralihan terlebih dahulu, baru tanah tersebut kita jual kepada orang lain. Ya, jangan kita baru melakukan kesepakatan tukar menukar tanah, perjanjian tukar menukar tanah, tapi tanpa ada peralihan langsung menjual kepada orang lain. Itu menurut saya itu sudah salah ya, harus ada peralihan terlebih dahulu. Dalam tukar menukar tanah ini, apa saja yang harus kita perhatikan? Ya, salah satu, tanah yang akan kita tukarkan atau yang akan kita serahkan kepada orang lain, ya kita lihat luasnya berapa. Kalau luasnya 1000 meter, ya, yang akan kita tukarkan kepada orang lain, terus kita juga harus menerima dengan luas yang sama, ya. Jangan kita menukar 1000 meter kita menerima 500 meter, itu kan sangat tidak adil ya, tidak jujur ya. Harus seimbang dong. Kita menukar 1000 meter, harus kita terima juga 1000 meter. Itu baru adil. Nah, terus jangan kita menukar tanah kita kepada orang lain, tapi orang lain tidak menyerahkan tanah kepada kita, itu dugaan penipuan, penggelapan. Itu nggak boleh ya. Dan jangan juga dilakukan tukar menukar dengan cara paksaan ya, tidak boleh. Tukar menukar itu harus dilakukan dengan cara suka sama suka, sepakat
ya harus dilakukan dengan cara terang, ya. Tidak ada niat jahat, niat ingin menguasai tanah orang lain, tidak boleh. Harus dilakukan secara sepakat, suka sama suka, dan dilakukan dengan cara terang. Itu poin-poin yang harus diperhatikan dalam tukar menukar tanah. Nah, setelah kita sepakat melakukan tukar menukar tanah, apa yang harus kita lakukan setelah itu? Buatkanlah akta tukar menukar, ya, terhadap tanah tersebut, ya. Salah satu contohnya akta apa sih? Ya, akta tukar menukar tanah yang dikeluarkan oleh siapa? Yang dikeluarkan oleh PPAT, ya. PPAT yang ditunjuk siapa? Contohnya bisa PPAT pejabat pembakta tanah atau PPAT sementara, ya. Itu sah-sah saja kalau memang tanahnya sertifikat, ya tentu PPAT notaris, ya. Kalau memang tanahnya masih girik, ya PPAT sementara, ya. Nah, setelah dilakukan tukar menukar tanah dalam akta, ya, yang dibuat oleh PPAT tersebut, lakukanlah pemindahan hak, ya. Pemindahan hak dalam hal ini, si A tadi menyerahkan tanahnya kepada si B, ya, dibuatlah peralihan hak berupa pemindahan hak, ya, bentuk pemindahan hak terhadap tukar menukar tanah. Nah, setelah itu nanti, ya, barulah jual kepada orang lain. Jangan kamu jual belum ada peralihan, itu tidak boleh. Karena apa? Karena akan timbul persoalan hukum di kemudian hari. Ya, masih surat kesepakatan tentang peralihan dijual ke orang lain, orang yang si pembelinya pasti bisa dituntut ahli waris daripada yang menyerahkan tanah atau si pemilik tanah, ya kan? Tidak boleh, harus dilakukan dulu pemindahan hak dari orang yang menyerahkan tanah tersebut kepada orang yang menerima tanah. Setelah itu nanti, setelah ada peralihannya, baru dijual kepada orang lain. Nah, dengan cara begitu, ya, tidak timbullah, ya, maka persoalan hukum di kemudian hari saya rasa tidak timbul masalah. Nah, terkait mengenai desa, ya, desa juga harus hati-hati mengeluarkan surat keterangan tanah. Harus dilihat dulu apakah tanah ini tanah warisan, ya. Kalau memang tanah warisan, tanah itu tanah warisan, mintakan dong, ya, fatwa waris, mintakan keterangan waris, ya, atas tanah tersebut. Siapa semua ahli warisnya harus setuju, ya. Jangan dijual oleh, hanya ditukar hanya salah satu para ahli waris, tidak boleh. Demikian juga, ya, pihak yang ingin memberikan tanah tersebut ke yang menyerahkan tanah ini, ya, pihak desa juga harus lebih teliti terhadap surat menyurat atas hak kepemilikan mereka berdua ini, ya. Karena kenapa? Karena apabila nanti pihak desa tidak teliti, ya, maka timbullah nanti persoalan hukum di kemudian hari, ya. Terus masyarakat akan kesulitan untuk mengurus persoalan-persoalan tanah yang sedang dihadapi dia. Karena kenapa? Tanah ini kan merupakan suatu masa depan masyarakat, ya. Maka oleh karena itu lebih berhati-hatilah, ya, membuat surat keterangan tanah, menerbitkan surat peralihan hak atas tanah tersebut, ya, supaya masyarakat jangan disibukkan atas persoalan-persoalan tersebut, karena tanah itu, ya, adalah masa depan daripada masyarakat. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan tukar menukar tanah, jangan terlebih dahulu menjual tanah tersebut kepada orang lain tanpa ada pemindahan hak. Kalau hanya masih surat kesepakatan bersama dilakukan tukar menukar tanah, apalagi di bawah tangan tanpa dibuatkan aktanya, ya, saya rasa itu akan timbul persoalan hukum di kemudian hari bagi, ya, si penerima tanah, dan demikian juga dimungkinkan ahli waris daripada si pemberi tanah tersebut dapat akan menggugat si penerima tanah tersebut. Dan perlu diperhatikan juga, kalau kita ingin melakukan tukar menukar tanah itu, ya, harus ada tanah yang kita terima, ya. Jangan kita menukar tanah tapi kita tidak menerima tanah dari orang lain, ya, nggak boleh, ya. Makanya sekali lagi, tukar menukar tanah itu harus didasarkan pada, ya, sepakat,
tidak ada ancaman, ya, dan tidak dibawa tekanan, dan dasarnya suka sama suka, mau sama mau menukar tanah gitu loh. Dan dilakukan dengan cara terang, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan malam ini, ya, hari ini dapat membantu rekan-rekan semua. Dan untuk lebih dan kurangnya,